Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta dengan tema persembahan yang berkenan kepada Allah, terambil dari kitab Imamat 8 ayat 1 hingga 30. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Perlu saya sampaikan, pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Emeritus J.F. Unsulangi. Menjalani hidup kudus dan berkenan bagi Allah, itulah yang harus diwujudkan umat dalam memelihara persekutuan dengan Sang Pemberi kehidupan. Dalam hidup yang telah dibaharui oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan dirinya. Nyatakan dan peliharalah kekudusan hidup dengan menjaga diri sesuai dengan kehendaknya, itulah persembahan yang berkenan baginya. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Imamat 19 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jemaat terimalah salam.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu datang dan mengaku kepadamu akan segala salah dan dosa kami. Kami sering gagal menjadi saksi Injil Kerajaan Allah dengan saksi nyata. Banyak kesengsaraan disebabkan karena keserakahan dan kedegilan hati kami. Kami ragu mewartakan kabar baik dan mewujudkan kasih-Mu kepada mereka yang menderita. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa dalam Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami bersyukur untuk karya agung-Mu dan kasih setia-Mu yang tetap nyata di kehidupan ini Bapa. Bapa, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk senantiasa mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup yang terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, ya Roh Kudus yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perjuanganmu
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua sara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Imamat 8 ayat pertama hingga 30. Imamat 8 ayat pertama hingga 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhkannyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhkannyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkanlah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhnya serta alas untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhkannya membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa,
Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakan pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih. Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, lalu menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak ekor yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnyalah seluruh di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran itu. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang ke-30, yang terakhir, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya.
Demikian bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita, salam sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena pada saat ini kita masih lagi bisa bersama-sama beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga, meskipun di rumah, bukan di gereja sebagaimana biasanya, tetapi kita percaya bahwa kehadiran Allah bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kita juga bersyukur oleh karena kita saat ini sudah berada di minggu pertama pada bulan November, bulan menjelang akhir tahun. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena melalui perjalanan hidup kita ini, kita merasakan penyertaannya yang diberikan kepada kita sekalian. Bahwa selama masa-masa pandemi COVID-19, dengan pertolongan Tuhan kita menjalani kehidupan kita sampai pada penghujung tahun ini. Dan saya percaya bahwa kita pun akan menyelesaikan tahun ini dengan Tuhan, apapun tantangannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita ini digambarkan tentang pentahbisan Harun sebagai imam bagi Israel bersama dengan anak-anaknya yang dilaksanakan oleh Musa. Jabatan imam ini, saudara-saudaraku, adalah jabatan yang strategis, jabatan yang penting bagi orang Israel. Karena dengan kehadiran imam, mereka dapat dibimbing untuk memberikan persembahan mereka kepada Allah, persembahan korban, dan bahkan juga mereka dapat dibimbing, dapat dibantu untuk memperoleh pengampunan dari Allah dan juga keselamatan dari Allah. Jadi fungsi iman ini begitu penting bagi mereka, dan itulah yang dihadirkan di sini. Dan Musa ditunjuk oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Saudara-saudara, di dalam hal ini, baik Harun dan keluarganya, anak-anaknya yang ditabiskan, ataupun Musa yang melaksanakannya, ada dua hal yang kita bisa dapatkan di sini. Bahwa dua hal penting itu adalah, yang pertama, dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Dan yang kedua, dilakukan dengan cara yang betul, cara yang benar. Jadi pelaksanaan tahbisan itu pelaksanaan perupaan seorang imam
dan juga pelaksanaannya yang dilakukan oleh Musa, maka semuanya itu di dalam kebenaran perintah Tuhan bahwa dilakukan oleh orang yang tepat, yaitu tentu Musa. Dan kedua, dengan cara yang betul. Sebab kalau itu salah, Allah pasti tidak menerima. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita harus memahami bahwa kita adalah dipilih dan ditetapkan sebagai seorang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi alat. Artinya di sini saudara-saudara, bahwa lewat sikap Musa, ia menunjukkan bagaimana ia merespon keinginan Tuhan. Ia dapat merespon keinginan Tuhan. Sebab di dalam ayatnya yang pertama dikatakan begini, dalam pasal 8, bacaan kita. Tuhan berfirman pada Musa. Lalu kemudian diteruskan, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya pesan yang diberikan kepada Tuhan khusus kepada Musa. Dan pesan itu berupa tugas. Dan tugas itu menggambarkan bahwa Musa adalah dipilih oleh Allah untuk satu jabatan. Bahwa dia adalah seorang yang layak untuk tugas itu. Tidak mungkin Allah memerintahkan Musa, berbicara kepada Musa tentang tugas kalau orang itu tidak dipilih oleh Allah. Apalagi tidak dikenal oleh Allah. Dengan kata lain bahwa Musa dikenal oleh Allah. Karena dia dipilih oleh Allah. Dan kita tahu latar belakangnya. Dan oleh sebab itu Musa dapat merespon dengan baik. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang mendukung di sini ialah di dalam hal kita bisa merespon atau Musa bisa merespon apa yang Allah inginkan ialah ia memiliki niat hati. Niat hati yang tulus. Saudara-saudara, niat hati inilah yang memberikan dorongan untuk dia taat, untuk dia setia dalam melakukan apa yang diberikan kepadanya, yang diperintahkan kepadanya. Saudara-saudara, ini juga suatu nasihat rohani bagi kita. Ketika kita sebagai pelayan, ketika kita juga dipercayakan Tuhan untuk mengemban tugas pekerjaannya yang mulia itu, maka saudara-saudara, kita lakukan itu dengan niat hati yang tulus. Sehingga bukan dipaksa-paksa, bukan didorong-dorong, atau ditarik-tarik. Saudara-saudara, tetapi niat hati itu akan membuat kita siap. Kita dapat merespon dan lewat sikap itulah maka kita juga dapat membangun kesetiaan kita kepada Allah. Artinya kita juga pada saat itu dengan melakukan semua tugasnya, maka kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab lewat hubungan yang baik itu, maka kita pun akan lebih dapat mengenal Dia. Inilah caranya, saudara-saudara. Mengapa orang tidak mengenal Tuhan? Karena dia jarang bergaul dengan Allah. Karena dia mempunyai jarak dengan Allah. Tetapi kalau dia karib dengan Allah, dia akrab dengan Allah, dia mengerti
tentang Allah. Contohnya saudara-saudara, tentang seorang anak yang dapat mengenal orang tuanya. Katakanlah seorang anak yang dapat mengenal ibunya. Hanya dengan mendengar langkah kaki ibunya. Hanya dengan mendengar suara ibunya walaupun dia belum melihat wajahnya, dia tahu ini ibunya. Dan tidak akan salah. Dan yang menarik, dan ini sesuatu yang menurut saya mungkin hanya mereka yang mempunyainya, yaitu hubungan anak dengan ibunya itu, yaitu naluri. Ya. Contohnya ketika mereka sama-sama berbelanja di tempat perbelanjaan yang besar, lalu mereka terpisah, ibunya di mana, anaknya di mana. Ya, karena sama-sama wanita, anak-anaknya juga sudah mulai besar, dia juga punya keinginan untuk lihat sana, lihat sini, akhirnya terpisah. Tetapi herannya, saudara-saudara, mereka bisa bertemu. Anaknya dia bisa mencari dan ketemu. Dari mana? Seperti dia punya kompas ya. Singkat kata bahwa dia punya naluri terhadap ibunya. Ibunya juga seperti itu tentu ya. Sehingga mereka bisa ketemu. Nggak tahu kalau bapaknya. Barangkali susah cari ibunya kalau di mall. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah menginginkan kepada kita untuk melakukan keinginannya. Dan keinginannya disinilah yang digambarkan di dalam teks kita ini adalah melakukan persembahan yang berkenan kepada Dia. Dan Musa berkaitan dengan hal ini, dia ingin juga menyaksikan bahwa di dalam ayat yang keempat, dalam bacaan kita, dikatakan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya bahwa artinya Musa mendengar suara Tuhan. Ia memperhatikan dan ia melaksanakan. Dan tindakan ini yang disebut dengan ketaatan dan kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita juga hendaknya peka akan keinginan Tuhan. Dan jangan menjadi orang Kristen yang hanya bisa mendengar suara dirinya sendiri. Atau kadang-kadang dia juga sudah mendengar suara Tuhan, bisa percaya dan punya iman, tetapi sangat minim dalam melakukan keinginan Tuhan. Artinya dia tidak begitu giat, agak malas-malas, agak lamban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti ini tentu akan lambat dari bertumbuh di dalam iman dan pelayanannya kalau ia sebagai pelayan. Sebab iman itu saudara-saudara kalau dikaitkan dengan tugas sebagai orang percaya, dia akan tumbuh ketika orang itu rajin melayani. Orang itu selalu mengambil peran, mengambil kesempatan untuk melayani itu. Dia akan bertumbuh. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita ini juga, maka kita melihat bagaimana peranan imam itu yang sekarang sudah diteguhkan, sudah ditampilkan, dan dia sekarang sudah menjadi imam. Sebab kita membaca di sini baru pasal yang ke-8. Tapi pasal-pasal selanjutnya kita melihat bagaimana tugasnya seorang imam. Bahwa tugas seorang imam di sini, saudara-saudara, dia sebagai pengantara antara
manusia, antara orang-orang dengan Allah. Dan lewat tugasnya ini, saudara-saudara, seorang imam ini kalau kita baca di dalam bacaan kita itu cukup panjang dan cukup banyak. Tugas-tugasnya begitu detail disebutkan di sana. Bahwa ia harus mampu, dikatakan di sini, mempersembahkan persembahan yang di dalam ayat 21 dikatakan yang baunya menyenangkan. Saudara-saudara, ini baru baunya sudah menyenangkan Tuhan. Artinya bahwa ia melakukan sesuatu harus dengan tepat. Jadi jangan asal-asalan. Memang saudara-saudara, kita mempunyai kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Mungkin kita tidak sempurna di dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan. Ada kurang-kurang di sana sini. Tapi jangan kurang-kurangnya itu karena sengaja. Jangan kurangnya itu karena memang kita tidak mempersiapkan diri. Tapi kalau kurangnya memang karena dia lupa atau karena terlewat, ya itu orang bisa maklumi. Itu bukan sengaja. Saudara-saudara, kita diajar untuk supaya mendengar suara Tuhan. Supaya kita peka kepadanya. Sehingga ketika seperti Musa, ia harus menghadirkan seorang imam yang baik, imam yang benar, seturut dengan perintah Tuhan, maka imam itu dapat dihadirkan. Saudara-saudara, memang ada perbedaan pemahaman imam di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Orang Israel sangat bergantung kepada para imam ini. Karena mereka harus membaharui pengakuan mereka. Mereka harus memberikan korban. Dan yang hanya bisa memberikan korban bakaran, korban persembahan adalah imam. Sehingga mereka harus berulang-ulang melakukannya. Beda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita mempunyai imam yang dikatakan imam yang besar di dalam kitab Imam Ibrani. Imam yang telah menjadikan dirinya sebagai imam yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan hanya memberikan korban kepada Allah, tetapi dia juga memberikan dirinya menjadi korban persembahan. Menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Karena tujuan dari korban itu adalah memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Saudara-saudara, Yesus yang kita percaya itu melalui kematiannya ia telah menempatkan dirinya sebagai imam besar. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi untuk membawa korban. Tidak ada lagi. Tetapi melalui percaya kepada Kristus, maka dosa kita bisa diampuni. Kita bisa diberikan kehidupan yang baru kalau kita percaya dan mengakui Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas Musa di sini di dalam memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, ini juga berkaitan dengan keselamatan. Saudara-saudara, tujuan keselamatan di sini adalah supaya kita dibaharui oleh Allah. Tujuan keselamatan ialah agar kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan itulah sebabnya mengapa imam itu perlu untuk mengatasi manusia dalam memperbaiki hubungannya dengan Allah. Nah, saudara-saudara, inilah yang sebenarnya menjadi pemberitaan kita. Bahwa pemberitaan kita di mana-mana ialah untuk memberitakan keselamatan itu. Berita baik itu. Bahwa kita sekarang bukan lagi
terkungkung dengan dosa yang tidak bisa diselesaikan. Atau kita seperti zaman perjanjian lama, kita harus berusaha dengan kekuatan kita sendiri mencari solusinya bagaimana mengatasi dosa itu. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, dijelaskan bagaimana kita dapat bertemu dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, bahwa kalau kita pun diselamatkan itu adalah anugerahnya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pekerjaan kita, usaha kita, tetapi itu adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu maka kita harus juga memperhatikan Alkitab, firman Tuhan. Kita bersyukur GPIB punya pola pembinaan jemaat dengan adanya Sabda Bina Umat untuk meningkatkan kualitas iman dan persekutuan lewat membaca firman. Firman itu penting, Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau tanpa firman, kita tidak akan bisa melihat terang. Sebab firman itu terang. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan fungsi dari firman. Ada 4 di sana. Dan salah satunya adalah untuk membimbing kita, untuk membawa kita, membawa kita pada kebenaran, untuk menyadarkan kita pada kebenaran. Saudara, betapa indahnya firman ini. Karena firman itu adalah Allah, maka saudara percaya kalau saudara baca firman dan melaksanakannya, saudara diberkati. Dan saudara-saudara yang terakhir, dalam bacaan kita ini, kembali kepada teks kita, yaitu yang dikatakan dalam bacaan kita adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, ada satu hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa persembahan itu menjadi sesuatu yang bernilai karena dia dilakukan oleh orang-orang yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan yang berkenan kepada Allah itu adalah persembahan yang dilakukan oleh orang yang berkenan kepada Allah. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Musa diperkenankan oleh Allah untuk membawa Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Dan lewat imam itu, kedua jabatan imam itu, maka mereka menjadi alat Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita coba aplikasikan, artinya persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Itulah saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Itulah kita yang mendengar panggilannya, yang mengatakan ya dengan segenap hatiku. Itulah orang-orang yang dengan rendah hati menerima, ya Tuhan, sayalah hamba-Mu. Orang-orang yang dibenarkan, orang tidak ada yang benar, tetapi Allah membenarkan. Lewat pembenaran itulah maka kita dimampukan melakukan pekerjaan yang besar. Bukan hanya persembahan, lebih dari yang itu juga pun kita akan lakukan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 tadi juga sudah diungkapkan bahwa bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam anugerah Tuhan, dikatakan bahwa kita bukan hanya seperti
gambaran pada perjanjian lama mereka memberikan korban bakaran, korban persembahan yang dibakar tiap tahun, tiap saat. Tetapi kita sebagai orang percaya sebaliknya, kita diberanikan lewat Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenarannya untuk mempersembahkan diri kita. Dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Saudara lihat, kalau kita membaca ini, saudara-saudara, kita lihat bagaimana besar anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Kita yang tidak layak dilayakkan, kita dikuduskan oleh Allah. Kita menjadi persembahan yang hidup, kita menjadi persembahan yang kudus. Dan itu artinya bahwa kita layak untuk datang ke hadirat Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk masalah persembahan, kalau kita mau coba terapkan dalam kehidupan kita, maka biarlah itu dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sudah memberikan diri kepada Tuhan. Dan biasanya kalau di gereja itu persembahan itu lebih banyak kepada masalah finansial, keuangan. Padahal sebenarnya persembahan itu lebih luas. Tapi kalau persembahan biasanya suka pada keuangan. Arahnya suka ke sana. Nah, saudara-saudara, ini juga bagi pelayan-pelayan nanti, pelkat yang akan diteguhkan. Maka kalau Anda nanti diteguhkan, terus saudara-saudara masuk dalam pelayanan Tuhan, maka ingatlah saudara itu adalah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan jalankan tugas itu dengan baik. Dan kemudian saudara-saudara, kalau saudara juga nanti ditempatkan ke bidang-bidang yang strategis, misalnya juga keuangan, saya berharap supaya mereka ditempatkan untuk ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan orang yang sembarangan. Kita gereja Bethesda ini punya pengalaman kan, bagaimana menempatkan orang di keuangan dengan latar belakangnya yang tidak begitu diperhatikan. Akibatnya saudara-saudara, tidak usah disebut secara detail, tapi ada pengalaman gelap bagi kita, pengalaman yang suram, bahwa kita harus melihat ujungnya di penjara. Saudara-saudara, saya percaya ke depan, siapapun juga, dengan melihat pada kebenaran firman, memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah, itu dimulai dari diri sendiri. Itu harus dilakukan oleh orang yang sudah dibaharui hidupnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipilih dan terpanggil untuk pekerjaan Allah. Kalau tidak, dia tidak mampu untuk memberikan persembahan yang berkenan. Sebab berkenan kepada Allah itu berarti bahwa Allah mencintai dia. Allah mengenal dia. Allah berpihak kepada dia. Dan dia juga berarti dia adalah milik Allah yang Allah akan bela dan perjuangkan untuk dipertahankan. Ini sifat Allah, saudara-saudara. Sehingga bersyukurlah ketika kita hari ini diingatkan tentang memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu berbicara kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Adakah kita juga sudah memberikan dengan sepenuh hati, dengan tulus? Kalau iya, saudara, kita mampu memberikan persembahan. Sebab memberi persembahan kan seringkali orang sering hitung-hitungan untuk Tuhan. Kadang-kadang kalau memberi persembahan kolektif,
Ya selalu mikir. Jangan yang besar, yang kecil aja. Makanya kalau orang-orang yang belum terbiasa atau belum dibina dengan baik, makanya persembahannya itu uang yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, bahkan juga yang robek-robek itu yang dikasih untuk Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak, sekarang sudah lebih baik. Orang memberi yang lebih baik. Tapi godaan itu kan ada. Wah, kalau saudara punya uang 50.000 dan saudara punya uang 5.000, saudara pilih yang mana kalau memberi untuk Tuhan? Kebanyakan orang pilih yang 5.000 aja kan. Kan yang 5.000 nominalnya besar. Tapi ada juga orang saudara-saudara dengan pertumbuhan imannya, ketika digoda, dia punya uang yang besar dan punya uang yang kecil, dia akan katakan, jangan goda-goda saya, nanti saya akan kasih yang besar. Puji Tuhan. Saya berharap kita juga begitu ya. Kalau digoda oleh Tuhan, beri yang mana? Beri yang besar aja, nggak rugi kok. Saudara-saudara, bukan disinilah tekanannya, tapi tekanan kita adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita mengambil satu. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, kami undang jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur ketika kami saat ini boleh lagi mendengarkan akan suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kami dalam kebenaran, senantiasa menasihati dan membimbing kami, menerangi kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam pergumulan kami, bahkan di dalam kami membangun sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat di tingkat pusat, dan juga para pejabat-pejabat di tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten. Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab
agar mereka juga dengan pertolongan Tuhan dimampukan menjalankan tugas dan panggilan dan juga tanggung jawab mereka yang dapat jalankan. Kami berdoa juga untuk pemerintah saat ini sedang berusaha untuk memerangi, memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 di seluruh provinsi, di seluruh wilayah negara kami. Kiranya Tuhan menolong agar supaya ini dapat berhasil. Demikian juga dalam peningkatan ekonomi, memulihkan ekonomi kami, negara ini, walaupun berat di tengah-tengah masa akibat dari pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau akan menolong untuk membangun kembali, memulihkan ekonomi bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, khususnya gereja GPIB. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong untuk para hamba-hambamu, para pendeta, para pelayan, khususnya di daerah-daerah pos pelayanan dan kesaksian yang jauh terpencil, baik di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Tuhan, sertai mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan untuk menjalankan tugas dan panggilan mereka. Di tengah-tengah situasi saat ini, ketika harus diterapkan protokol kesehatan, kemungkinan juga mereka harus menggunakan online, pelayanan daring, dan mungkin juga kesulitan tentang sinyal, tentang pulsa, tentang alat-alat komunikasi. Tuhan, biarlah hal ini Tuhan berikan solusi dan mereka tetap dapat melaksanakan pelayanan mereka. Dan secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka juga dapat membangun jemaat mereka dengan keberadaan yang serba terbatas, sehingga Engkau tetap dimuliakan. Berdoa juga ya Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB Unit Misioner serta persidangan Sinode GPIB yang ke-21 yang dilaksanakan di Mupel, Jawa Timur, yang pelaksanaannya akan dilakukan pada tahun mendatang kalau Tuhan berkenan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong panitia dan juga semua mereka yang terlibat dalam persidangan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Lucy, dan juga untuk Pendeta Jemaat Pendeta Noh Tumorang. Tuhan juga berkati. Berkati dalam pelayanan dan keluarga mereka. Baik Ibu Lucy sebagai Ketua Majelis Jemaat, Tuhan juga beri hikmat di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Demikian juga dengan pendeta-pendeta yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pengurus-pengurus Pelkat, dan juga untuk semua mereka yang terlibat dalam pelayanan di komisi dan juga di panitia. Kami berdoa Tuhan memberkati. Khususnya juga pada saat ini ada kegiatan untuk berkaitan dengan hari ulang tahun GPIB yang ke-72 tahun, di mana Pelkat, PA, PT juga akan mempersiapkan kegiatan dalam rangka itu. Tuhan memberkati. Berkati juga untuk penatua, diaken, baik mereka yang bertugas di sektor-sektor pelayanan, baik juga mereka yang bertugas di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tuhan berkati mereka bersama keluarga dan juga di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi,
Tuhan juga menolong mereka di dalam kehidupan mereka, masalah kesehatan mereka, masalah juga ekonomi, bahkan juga untuk anggota keluarga, anak-anak dalam pendidikan mereka di tengah-tengah situasi sekarang ini. Biarlah Tuhan juga menolong anak-anak kami di dalam pendidikan mereka dan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit, Tuhan lawati mereka. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berduka, biarlah Tuhan memberikan juga mereka kekuatan, memberikan mereka juga penghiburan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang bersuka cita yang merayakan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran maupun juga hari ulang tahun perkawinan mereka. Biarlah melalui peristiwa yang indah ini, mereka juga diingatkan supaya lewat hari-hari yang Tuhan anugerahkan, yang mereka rayakan itu, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati untuk para majelis bertugas. Tuhan juga berkati untuk organis kantoria. Tuhan juga berkati akan tim multimedia dan sound system. Dan juga Tuhan berkati mereka yang bekerja di kantor, para pegawai yang juga mendukung, dan juga kostor, satpam, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Dan jawablah seluruh doa-doa kami ini sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi 4 ayat 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan
aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan syukur kita dalam doa. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah keluarga, dan hati kami ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan puji syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Pembinaan pelayan PA dan PT dan pengurus pekat terpilih masa bakti 2020-2022 sesuai dengan surat dari Mopel Jatim nomor 840/9 Romawi /20 BPM /JT /17/20 tanggal 12 Oktober 2020 perihal undangan pembinaan pengurus Pelkat periode 2020-2022, maka akan dilaksanakan pembinaan pelayanan PA /PT dan pengurus Pelkat terpilih masa bakti 2020-2022 pada hari Sabtu 7 November 2020. Tempat Gria Bina Lawang, pukul 9.00 sampai selesai. Peserta pembinaan 3 orang dari masing-masing pelkat, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, secara daring di RSG Gereja Bethesda Sidoarjo, secara daring dari rumah masing-masing bagi pelayan PA/PT dan pengurus pelkat PKLU yang baru. Sidang Majelis Jemaat mengundang kehadiran seluruh anggota Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo dalam sidang Majelis Jemaat dalam kurung SMJ yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 14 November 2020 waktu 19.00 WIB. Tempat Ruang Serbaguna GPIB Bethesda Sidoarjo. Acara evaluasi triwulan 2 dalam kurung bulan Juli sampai September 2020. Mohon kehadiran presbiter dalam acara tersebut. Pernikahan kudus. Pemberkatan perkawinan kudus Saudari Eskiel Priyo Septiardi, Sektor Haleluya, dengan Saudari Dwi Nur Rianti dilaksanakan pada hari Selasa 17 November 2020 pukul 10.00 WIB di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan
Senin 16 November 2020 pukul 11.00 WIB dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Haleluya. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 17 November 2020. Peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PA-PT tambahan periode 2020 sampai 2022 akan dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PA-PT tambahan periode 2020-2022 pada ibadah hari Minggu 22 November 2020 pukul 09.00 WIB. Pastoral dan persiapan peneguhan pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 18.00. Pelayan firman Pendeta Lucia Toisuta P5. Ulang tahun Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 8 sampai 14 November 2020. Selamat menikmati kasih dan pernyataan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Emeritus JF Unculangi dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.